Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pada sore hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online. Bapak Ibu, sebelum kita memulai pada sore hari ini, saya akan sampaikan pengumuman singkat mengenai rencana gereja untuk beribadah secara onsite atau tatap muka kembali pada minggu depan, minggu pertama bulan November, yaitu tanggal 1 November. Ibadah seperti biasa akan diadakan pukul 5 sore dan tentunya di masa pandemi ini kita akan mengikuti beberapa protokol kesehatan. Yang pertama adalah Bapak Ibu perlu memastikan bahwa Bapak Ibu dan saudara-saudara dan keluarga yang ikut ada dalam kondisi badan yang sehat atau fit. Yang kedua, Bapak Ibu datang ke gereja dengan menggunakan masker. Dan masker itu terus digunakan sepanjang ibadah. Di depan pintu lobi di Heartline sudah disiapkan tempat untuk mencuci tangan. Itu adalah peraturan dari gedung agar setiap orang yang masuk ke gedung itu mencuci tangan dahulu dengan sabun. Kemudian pada pintu masuk lobi, Bapak Ibu akan ditemperatur suhu badannya. Bila suhu tubuh Bapak Ibu normal, maka akan diperbolehkan untuk masuk, untuk naik ke lift, naik ke ruang ibadah di lantai 4. Di lantai 4, kursi-kursi sudah dipersiapkan dengan jarak 1 meter antara satu kursi dengan yang lain. Heartline juga melakukan disinfektan ruangan secara berkala. Jadi kita bisa yakin bahwa ruang ibadah kita itu sudah bersih. Kotak persembahan akan kami tempatkan di satu tempat yang strategis dan Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan Bapak Ibu sewaktu-waktu selama waktu kebaktian itu. Jadi tidak akan ada waktu khusus untuk persembahan. Untuk ibadah anak-anak atau roki untuk sementara tidak diadakan di dalam kebaktian. Kami akan melihat keadaan dan memantau apakah dalam beberapa minggu ke depan ibadah roki bisa diadakan kembali. Anak-anak silakan duduk dekat dengan orang tua. Selama kebaktian, kami akan menyediakan aktivitas menulis atau menggambar untuk anak-anak yang ikut. Setelah ibadah selesai, Bapak Ibu bisa memberikan salam secukupnya, singkat, kepada satu dengan yang lain, dan Bapak Ibu bisa langsung meninggalkan ruang kebaktian untuk kembali ke rumah masing-masing. Demikian Bapak Ibu beberapa protokol kesehatan yang kita akan ikuti selama ibadah onsite atau tatap muka kembali. Kami berharap Bapak Ibu saudara-saudara mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadah ini. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Shalom ke kerajaan, mari kita melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Seperti saya katakan, God is a generational God, yang adalah Allah daripada Abraham, Isaac, and Jacob. Seharusnya berkat Tuhan itu progresif, harus progres, bukan regress. Kita lihat seorang yang berkenan pada Tuhan, King David. Lalu putranya Salomo, menjauh dari Tuhan dan akhir hidupnya bahkan bersama dengan istri-istri, gundik-gundik dia mendirikan, yaitu penyembahan berhala di seberang daripada Yerusalem. Itu menyakitkan hati Tuhan. Dan itu menurunkan, lalu kemudian putranya yaitu Rehabeam. Kita lihat bagaimana Rehabeam itu tidak mendengarkan counsel daripada elders, penatua-penatua yang adalah penasihat daripada Salomo. Salomo disebut orang yang paling berhikmat di dunia dan raja yang paling kaya yang pernah ada maupun akan datang. Tidak ada sekaya dia. Termasuk Raja Thailand, Raja Brunei dan sebagainya. Dengar baik-baik, dia mendengarkan teman-temannya. Karena itu hati-hati apa yang kita sudah dengar. Sebab yang memuaskan daging bukan dari Tuhan. Kata para penatua itu, kalau engkau punya sifat melayani, berkata baik, maka mereka akan jadi hambamu seumur hidupmu. Tahun ini adalah tahun P Elohim. Karena itu tiru Tuhan Yesus.
ya, supaya spirit yang ada dalam Kristus merendahkan hati, yang keluar cuma firman Allah, engkau akan memakan yang baik dari negeri. Bagaimana dengan Rehabeam? Dan kita tahu negara itu pecah. Pada zaman Rehabeam, ya, tinggal satu suku bersama Yehuda, yaitu Benyamin. Tapi 10 suku yang lain, Efraim, Manasye, dan yang lain semua, yaitu menjadi satu kerajaan di utara dipimpin oleh Yerobeam bin Nebat. Dan ketika Yerobeam membuat penyembahan baru dengan menaruh 2 anak lembu emas di Bet-El dan di Dan, murka Tuhan datang. Sedikit tentang Rehabeam. Pada waktu itu ketika dia berperang dengan kerajaan utara, maka saudaraku, dia sudah menghabiskan banyak biaya dan hukuman Tuhan datang. Raja Sisak daripada Mesir datang dan menguasai dan merampas semua kekayaan daripada yang ada di Bait Allah, juga yang ada pada raja. Dan dahulu Salomo membuat perisai-perisai dari emas. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi? Dirampas semua. Dan supaya menutupi rasa malunya, maka Rehabeam membuat perisai juga, tapi juga daripada tembaga atau kuningan, salah satulah. Karena di situ dipakai istilah yang mirip untuk keduanya. Serupa tapi tak sama, nilainya jauh saudaraku. Karena itu sebetulnya saya tidak suka sesuatu yang palsu ya. Jadi bukan emas cuma dilapis emas misalnya, seperti itu. Karena sekarang itu seperti itu. Perisai berbicara soal iman. Iman itu harusnya yaitu dari emas murni. Tapi sekarang ini banyak perisai terbuat dari tembaga. Harus digosok supaya mengkilat. Supaya kelihatan seperti orang beriman. Masa-masa ini menjelang saya berani katakan Corona Revival. Ujian atas iman kita semua. Sekali lagi, beware of the plague of your heart. Yaitu penyakit sampar yang dalam hati. Virus percabulan, virus segala macam yang jahat. Yang 1 Korintus 6 ayat 9-11 mengatakan itu. Dahulu kamu seperti itu. Tapi sekarang telah dikuduskan, dibenarkan di dalam Kristus Yesus dan oleh Roh Allah. God bless you, warga kerajaan. Berkemenangan dalam Tuhan. Amin. Sore hari ini kita akan mulai ibadah kita dengan sama-sama kita mau berdoa, doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya kita mau menyatukan hati kita untuk bersama-sama mendoakan beberapa pokok doa. Bapa, kami bersyukur untuk sore hari ini, di mana Engkau telah mengumpulkan kami meskipun secara online untuk sama-sama bersatu hati berdoa untuk beberapa pokok doa kami. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu, penyertaan-Mu dalam hidup setiap kami, jemaat-Mu. Dan kami pun bersyukur untuk bangsa dan negara kami. Bapa, di tengah segala masalah yang dihadapi oleh bangsa kami, kiranya Kau berikan hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu kepada para pemimpin kami dalam menyelesaikan segala masalah yang mereka hadapi. Kiranya mereka boleh terus melakukan segala sesuatu yang dipercayakan kepada mereka itu dengan motivasi yang benar, dengan suatu kejujuran, demi membawa bangsa ini semakin maju lagi. Kami bersyukur untuk para pemimpin kami Tuhan, kiranya Engkau terus menolong mereka dalam mereka memimpin bangsa ini. Kami berdoa untuk segenap rakyat. Bapa, Engkau berikan hikmat-Mu pada segenap rakyat dalam mereka
mengikuti segala aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, segala kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah ya Bapa. Mereka boleh bijak menyikapi, mereka boleh dengan betul-betul memahami setiap kebijakan tersebut dan bertindak ya Tuhan dengan baik, dengan demokratis ya Bapa. Kiranya damai sejahtera-Mu boleh turun atas bangsa kami ya Bapa. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja-Mu ya Bapa dimanapun berada. Kami berdoa kiranya gereja-Mu terus menjadi terang dan garam, terus mengajarkan firman-Mu saja kepada jemaat yang dipercayakan kepada mereka. Kami bersyukur juga untuk Rock Ministry, naungan kami. Kami berdoa untuk setiap pelayanan daripada Rock Ministry. Kiranya Engkau tolong ya Tuhan, berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap pemimpin kami. Pada Pak Timotius Arifin, Pak Roni Daud Simeon, kami berdoa dan bersyukur untuk mereka. Kiranya Kau berikan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan atas mereka ya Bapa. Berdoa untuk keluarga mereka, perlindungan-Mu atas keluarga mereka ya Bapa. Kami berdoa untuk rencana gereja kami di Karawaci memulai ibadah dengan protokol new normal dalam minggu depan ini ya Tuhan. Kau mau tolong setiap rencana yang dipersiapkan, perizinan yang dibutuhkan ya Tuhan, dan kesiapan daripada jemaat dan pelayan-Mu untuk memulai ibadah ini. Kami bersyukur untuk kesempatan ini dan kami berdoa kiranya ibadah boleh berjalan dengan lancar, dengan protokol new normal. Perlindungan-Mu ada atas setiap pelayan-pelayan-Mu dan juga jemaat-jemaat-Mu beserta keluarganya ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pastor Doni sebagai gembala kami. Kiranya hikmat-Mu, kasih-Mu, damai sejahtera-Mu terus ada atas Pastor Doni ya Tuhan. Terima kasih kalau Pastor Doni sudah boleh lebih sehat keadaannya, sudah boleh selesai dioperasi. Kami percaya semua itu adalah kasih karunia-Mu kepada Pastor Doni ya Tuhan. Kami pun berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu, mereka yang mungkin mengalami masalah ataupun sakit penyakit. Kami berdoa pertolongan-Mu, jamahan tangan-Mu atas hidup daripada jemaat-jemaat yang ada. Bapa, kami berdoa kiranya jemaat-Mu adalah orang-orang yang senantiasa haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya mereka boleh dikuatkan, mereka boleh bertumbuh terus, bertambah kuat, bertambah teguh di dalam firman-Mu. Kami bersyukur sekali lagi pada sore hari ini kami akan memulai ibadah kami. Dan kiranya ibadah kami ini membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami pun rindu Engkau berbicara melalui firman-Mu kepada setiap kami pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selalu
Shalom saudara-saudara, kita bertemu lagi di sore hari ini lewat online, lewat YouTube 25 Oktober. Kita sudah ada di penghujung dari bulan Oktober dan akan segera memulai bulan baru, November, Desember, dan kita segera akan masuk di dalam tahun yang baru, Januari 2021. Saya percaya saudara-saudara selama ini kita dipelihara Tuhan dengan baik, dengan sempurna, tidak kurang satu apapun. Alkitab selalu mengatakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita atau membiarkan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia Allah Immanuel. Dia adalah gembala yang baik, yang selalu menuntun hidup kita. Kalau kita mau dituntun. Dan saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan, saudara tahu bahwa tugas kita adalah mengikuti arahan Tuhan. Maka pada saat kita mengikuti arahan Tuhan, maka hidup kita ini akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara. Saya bersyukur hari ini bisa punya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya saudara akan mendapatkan sesuatu daripada firman Tuhan ini kalau saudara sungguh-sungguh punya hati yang mau belajar dan rindu akan kebenaran firman Tuhan. Karena sekali lagi di dalam rumah Tuhan, hal yang paling Tuhan mau adalah kita mendengar firman Tuhan. Kita mendengar suara Tuhan, mendengar arahan suara Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan itu, Yesus berkata dalam Matius 7 bahwa kita adalah orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas dasar batu. Yang akan kuat walaupun ada badai, hujan, banjir, menimpa, menerpa, kita akan tetap kuat. Itu adalah kunci kesuksesan apapun yang kita bangun hari-hari ini, saudara. Apapun yang kita hadapi harus selalu kembali ke firman Tuhan. Sejujurnya melakukan firman Tuhan itu sulit, saudara-saudara ya. Karena kita berjuang melawan keinginan daging. Dan keinginan daging itu menurut Galatia selalu bertentangan dengan keinginan roh. Tetapi Alkitab juga mengatakan di dalam Galatia itu bahwa cara untuk menundukkan atau tidak melakukan keinginan daging adalah hidup dituntun oleh roh. Nah, hari ini saya percaya saudara-saudara hidup dituntun oleh roh. Memang kita belum sempurna, tetapi setidaknya kita kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan bisa menghadapi ini semua, saudara-saudara. Dan saya bersyukur sampai hari ini Tuhan tetap tolong kita. Amin, saudara. Nah, sebelum kita mulai, saya mengajak saudara untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa surgawi, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Sepanjang minggu ini kami boleh Engkau pelihara dengan sempurna, dan hari ini adalah waktu di mana kami sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang dari sana kami akan mendapatkan kekuatan, yang dari sana kami akan mendapatkan jalan keluar, sehingga kami bertahan di dalam hidup ini, dalam dunia ini, menghadapi setiap tekanan hidup yang kami hadapi. Kami percaya firman Tuhanlah dasar yang kokoh di dalam setiap apa yang kami lakukan. Di sanalah kami akan mendapatkan kekuatan kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini kami akan sama-sama belajar firman Tuhan. Mari Roh Kudus, biarlah hati kami ini seperti hati tanah yang subur, di mana pada saat kebenaran firman disampaikan akan terjadi 30, 60, dan 100 kali perubahan karakter hidup kami. Sehingga kami semakin menyerupai Kristus dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Kami sama-sama mau belajar firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, malam hari ini saya berbicara tentang tema kita ya malam hari ini, yaitu tentang movement, ya, pergerakan, movement atau pergerakan. Dan saya membaca di kamus Merriam-Webster, ya, situ kamus yang dipakai untuk menerjemahkan kata-kata yang ada di dalam Alkitab, disebutkan bahwa movement itu adalah the act atau tindakan, or
process of moving. Ya. Jadi movement itu adalah tindakan, action, atau proses dari suatu pergerakan. Ya. Jadi boleh dikata bahwa movement itu berhubungan dengan sesuatu yang dinamis. Dia tidak statis, tapi dia dinamis, ya saudara-saudara. Tidak cuma diam di satu posisi, tapi ada movement, ada pergerakan kepada posisi yang lain. Jadi itu adalah kata dari movement, pergerakan atau suatu tindakan atau proses dari suatu tindakan, Jadi di dalam pergerakan ini ada proses-proses yang akan kita hadapi untuk maju ke depan. Jadi movement itu sekali lagi adalah satu proses dari pergerakan, proses dari suatu pergerakan ya saudara-saudara. Ada usaha yang harus dilakukan di situ. Proses itu tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi movement ini tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi harus ada sesuatu dari kita untuk mau bergerak. Tidak bisa kita duduk-duduk tahu-tahu terjadi sesuatu. Tidak bisa kita cuma duduk berdoa terus terjadi sesuatu yang kita mau. Bukan begitu caranya saudara-saudara ya. Dan dalam hal ini saya akan berbicara dari satu perikop ayat ya di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan selesai ya. Kita akan baca satu perikop saudara-saudara. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan kepada saudara-saudara. Perselisihan, itu perikopnya. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerima dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat 3, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ayat 5, jadi apakah Apolos, apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadamu. Ayat 6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Ayat 8, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan sendiri. Ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah saudara-saudara, saya mengajak saudara untuk memperhatikan ya. Satu ayat, kita akan fokus di ayat 1, 2, dan 3 ya. Di situ kalau saudara lihat di dalam ayat 1, ada 3 hal yang akan saya bahas di dalam ayat 1 ini. Ya, yang pertama adalah kata manusia rohani. Kemudian ada kata manusia duniawi. Dan yang ketiga ada kata belum dewasa ya. Ada kata belum dewasa atau yang kalau kita baca dari ayat 1 tadi dikatakan yang belum dewasa dalam Kristus. Tapi dalam terjemahan Inggris dikatakan as babes in Christ ya. Saya baca dari versi Revised King James New. Yang Revised King James bunyinya demikian. And I, brethren, could not speak to you as to spiritual men, but as to men of the flesh. Ada kata ini, but as to men of the flesh, as babes in Christ. Ya, 3 kata ini kita akan coba
menggalinya sebentar ya saudara-saudara. Dan kalau melihat latar belakang di sini, kenapa sampai Paulus ini menulis bahwa ayat 1 sampai 3 itu, saudara-saudara pada waktu ini tidak dapat berbicara denganmu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Kenapa sampai Paulus berkata demikian? Bahkan di ayat 2 dikatakan, susulah yang kuberikan kepadamu, ya, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ya. Dan ayat 3 inilah, saudara bisa lihat situ. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Nah, permasalahannya yaitu ada dalam ayat 4, 5, dan 7. Ada yang mengatakan aku dari golongan Apolos, ada yang mengatakan aku dari golongan Paulus, ada juga yang mengatakan aku dari golongan Kefas, ada yang mengatakan aku adalah golongan dari golongan Kristus. Jadi mereka ini saling ada level-levelnya. Paulus ini begini, Kristus. Jadi mereka gara-gara itu mereka berselisih dan bertengkar di sini. Ada berselisih, ada perselisihan, ada pertengkaran gara-gara ya itu tadi. Saya golongan A, saya golongan B. Kalau mungkin hari ini dikatakan, saya golongan Pak Arifin, saya golongan Pak Niko. Ini begini. Mereka saling membandingkan seperti itu, saudara-saudara. Dan ada yang iri, begitulah. Dan akhirnya bertengkar. Ya. Kita sering melihat ini sih, saudara-saudara. Ada golongan-golongan orang-orang yang datang dari denominasi tertentu merasa lebih baik daripada denominasi si B. Itu kan kita sudah dengar. Saling menyerang pada akhirnya. Denominasi A bilang, yang itu alirannya memang ini yang tidak baik, seperti begitu. Itu kan sering kita dengar, bahkan itu seru lah. Perdebatannya bisa sampai kepada masuk di YouTube, saling serang-serang antara pemimpin-pemimpin gereja ini. Ya mungkin seperti itu keberadaannya pada saat itu. Merasa golongan Apolos lebih baik. Golongan Paulus lebih baik. Golongan Kristus lebih baik. Ada mungkin bilang, golongan Kefas yang lebih baik. Ya, padahal kita bilang mereka itu adalah pelayan-pelayan Tuhan. Nggak penting siapa menanam, siapa menabur. Yang penting adalah Allah yang memberikan pertumbuhan. Saya tidak akan terlalu membicarakan hal ini, saudara-saudara. Tapi saya mau kembali kepada yang ayat 1, 2, 3 yang akan kita fokuskan di situ. Di situ jelas-jelas Alkitab mengatakan bahwa sebab jika di antara kamu ada iri hati, ya, ada perselisihan. Gara-gara itu ada perselisihan dan pertengkaran. Dan ada iri hati di situ yang akhirnya mungkin bisa kacau ya saudara-saudara ya. Dan latar belakang dari ayat ini ditulis adalah kepada orang-orang percaya di Korintus. Ya. Ayat ini tidak mengacu kepada orang yang belum percaya. Tapi ayat ini mengacu kepada orang-orang yang sudah percaya yang ada dalam Korintus ini. Mereka sudah percaya. Tapi Alkitab bilang, kamu ini seperti manusia duniawi. Karena ada perselisihan, karena ada iri hati. Menarik kan? Kita coba lihat sekarang saudara. Saya ngajak saudara melihat dari 3 kata yang ingin saya bahas di dalam ayat 1 tadi. Yaitu manusia rohani, manusia duniawi, dan kemudian yang belum dewasa dalam Kristus. Nah, kita lihat saudara-saudara, manusia rohani. Secara singkat kalau kita mau bicara siapa itu manusia rohani adalah mereka yang sudah menjalankan atau mereka yang sudah mengalami kelahiran baru dalam Kristus. Mereka yang sudah mengalami kelahiran baru. Ya. Dan kata lain kalau mengalami kelahiran baru berarti manusia lama sudah ditinggalkan dan mengenakan manusia yang baru dalam hidup mereka. Itu kelahiran baru ya. Atau itu bisa disebut juga dengan manusia yang sudah manusia rohani. Kita bisa lihat manusia rohani itu seperti apa seharusnya. Coba saudara buka di dalam Yeskiel 36
ayat 26 sampai 27. Kita mau lihat manusia rohani ini seperti apa. Di situ dikatakan, dalam Yeskiel dikatakan ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru. Ini janji Tuhan kepada orang Israel. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam kamu, di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegangan kepada peraturanku dan melakukannya. Nah, kalau kita lihat manusia baru ini seseorang yang hatinya sudah dirubah, bahkan dikatakan hatinya ini sudah diganti ya, diberikan hati yang baru, roh yang baru dalam batinmu. Untuk apa? Dikatakan di dalam ayat yang ke-27 dari Yeskiel 36 adalah supaya kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi seseorang yang sudah mengalami kelahiran baru, dia diberikan hati yang baru. Kalau belum menerima Kristus, masih manusia duniawi, hatinya ya tidak ada Roh Kudus di situ. Ya, hari ini kan kita bisa bertobat, kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan karena ada Roh Kudus yang punya andil di situ. Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa. Roh Kudus menuntun kita di jalan kebenaran firman Tuhan, bisa melakukan firman. Ya. Orang yang manusia rohani, hatinya diperbarui. Hati yang dimana ada roh yang Tuhan sudah berikan di sana. Dan tujuannya cuma satu, supaya kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi hari ini saudara-saudara, kalau misalkan Anda itu bisa melakukan firman Tuhan, Anda bisa hidup benar, berbeda dengan hidup Anda mungkin 10-15 tahun lalu, itu bukan hasil usahamu saudara-saudara. Karena di dalam situ Tuhan bekerja. Karena di dalam situ Tuhan sudah melembutkan hatimu, sudah memberikan hati yang baru. Amin saudara-saudara. Saya suka mengajarkan jemaat bahwa apapun yang saat ini terjadi dalam hidup kita, ada Tuhan di sana. Tuhan itu direktur, Tuhan itu adalah sutradara dari perjalanan hidup kita nih. Dia berperan aktif. Tidak ada orang tiba-tiba baik karena kesadarannya sendiri, tidak ada. Di balik itu, Tuhan memang sudah rubah hatinya. Memang sudah rubah hatinya. Dan Tuhan juga sudah memberi roh yang baru. Dan memampukan dia untuk melakukan firman. Jadi dia baik itu bukan karena tiba-tiba baik. Tidak. Karena memang Tuhan yang sudah melakukan bagian Tuhan. Yaitu merubah hatinya. Mengganti hatinya dengan hati yang baru. Menaruh rohnya di situ. Dan memampukan dia untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu saudara. Ya. Jadi tidak ada segala sesuatu dalam hidup kita ini terjadi instan tiba-tiba begitu, tidak ada saudara. Kemarin kalau nggak salah 2 hari lalu teman saya dari Papua, teman SMA yang saat ini tinggal di Papua sana. Dia WA, dia bilang, aduh saya tidak nyangka kamu ini bisa jadi pendeta hari ini. Mengingat pas SMA sangat nakal dan udahlah hal-hal yang luar biasa dilakukan pada saat SMA. Dia bilang dia nggak nyangka mengingat masa lalu, mengingat pada saat saya masih SMA itu, aduh saya mau tambahkan bukan hanya di masa SMA, dari SMP ini saya sudah terkenal, nggak beres saudara-saudara. Bahkan keluarga saya juga sudah pernah bilang ini orang ini nggak tahu masa depannya kayak apa, kita nggak tahu. Dan kalau hari ini saya bisa menjadi hamba Tuhan, itu bukan karena memang saya memikirkan jadi hamba Tuhan, tidak. Tapi ya itu tadi, pada saat saya sungguh-sungguh lahir baru, menerima Kristus, hati saya ini sudah dirubah saudara-saudara. Ya, hati yang baru diberikan, walaupun masih jatuh bangun. Tetapi ada hati yang baru, keinginan atau yang Tuhan mau dari awal. Hati yang baru ini, roh yang baru ini, akan memampukan kita menjadi kebenaran, menjadi pelaku firman.
pada saat saya berbuat dosa, ada satu titik di mana Tuhan impresi yang cukup kuat, yang kuat dalam hati untuk kembali dari dosa. Itu bukan juga karena saya sadar itu dosa, tidak. Karena memang dari awal setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita, Tuhan sudah mengubahkan hati kita. Tuhan sudah memberi hati yang baru. Tuhan memberi roh yang baru. Tujuannya adalah supaya kita bisa melakukan perintah-perintah Tuhan. Supaya kita bisa melakukan ketetapan-ketetapannya. Amin, saudara-saudara. Itu manusia baru. Itu manusia rohani. Kita itu bukan hasil kita, saudara-saudara. Tapi karena memang kasih karunia Tuhan diberikan kepada kita. Hari ini saudara harus sadar itu. Bahwa kita ini adalah manusia rohani. Kita bukan lagi manusia duniawi. Nah, saudara, permasalahan yang ada di dalam Korintus ini kan menarik perhatian. Karena mereka itu sebenarnya manusia-manusia yang sudah disebut manusia rohani. Tetapi si Rasul Paulus mengatakan kamu manusia duniawi. Kamu manusia duniawi. Gak bisa ngomong keras dengan kamu. Gak ngerti nanti. Kamu masih bayi katanya di situ, saudara. Manusia duniawi dihubungkan dengan bayi rohani dalam Kristus. Nah, itu tadi tentang manusia rohani. Amin ya, saudara. Saya ingin saudara clear di situ bahwa kalau hari ini Anda hidup baik, Anda menjadi seorang yang menjadi pelaku firman, Anda menjadi seseorang yang menjadi berkat buat orang lain, itu bukan karena hasil usaha Anda. Itu bukan karena, oh saya yang mau berbuat baik. Tidak. Ini jawabannya dalam Yeskiel 36. Dari awal, Tuhan pada saat kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita dalam suatu pertobatan. Disitulah saat dimana Tuhan memberi hati yang baru. Tuhan memberi roh yang baru. Tujuannya adalah supaya Anda bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Nah, itu tentang manusia rohani. Nah, sekarang coba kita lihat tentang manusia duniawi secara umum. Nah, kalau kita melihat manusia duniawi secara umum adalah orang yang belum mengalami kelahiran baru. Jadi hatinya itu memang belum diganti hati yang baru dengan Tuhan, oleh Tuhan. Rohnya juga bukanlah roh yang dikaruniakan yang baru kepadanya. Jadi adalah orang yang belum mengalami kelahiran baru dalam Kristus, yang hidupnya masih diperbudak oleh kedagingan dan hawa nafsunya karena berada di bawah kuasa si jahat. Kok bisa masih berada dalam kuasa si jahat? Ya, dia belum terima Kristus. Yang bukan milik Kristus pasti di bawah kuasa daripada si jahat. Dia punya hati belum diperbaharui. Hatinya belum diganti dengan hati yang baru. Rohnya belum diganti dengan roh yang baru. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan firman Tuhan? Bagaimana mungkin dia bisa mengetahui kebenaran firman Tuhan? Bagaimana mungkin dia mengerti kebenaran firman Tuhan? Dia tidak ngerti, saudara-saudara. Dia juga tidak akan mungkin bisa bertobat kalau dia belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupnya. Ya. Tadi di manusia baru kita melihat di dalam Yeskiel 36 itu bahwa Tuhan merubah atau mengganti hati mereka dengan hati yang baru dan memberikan rohnya sehingga mereka mampu untuk hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Kalau manusia duniawi, ya sudah pasti dia tidak akan hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Mungkin hidup menurut kebenaran dunia mungkin bisa. Tapi menurut kebenaran Tuhan tidak bisa, saudara-saudara ya. Itu yang terjadi dengan manusia duniawi secara umum. Jadi boleh dikatakan mereka adalah orang-orang yang belum mengenali Kristus. Mereka adalah orang-orang yang belum mengalami kasih karunia Tuhan. Tapi kalau saudara lihat di dalam 1 Korintus 3 ini dikatakan saudara-saudaraku pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Kalau tadi manusia duniawi yang saya sebutkan tadi itu adalah
secara umum, ya maksudnya orang-orang yang memang belum terima Kristus. Tetapi di dalam 1 Korintus 3 ini Rasul Paulus berbicara kepada orang-orang Korintus yang pada dasarnya adalah orang-orang yang sudah terima Yesus, yang sudah percaya Yesus. Mungkin saja mereka adalah murid dari Kefas atau Apolos, mereka adalah murid daripada Paulus atau dari Kristus. Yang pasti mereka sudah terima Yesus. Ya. Tetapi di ayat 1 bagian terakhir dikatakan, yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi ternyata, yang belum dewasa dalam Kristus dalam bahasa Inggris dikatakan bayi. Ya, bayi-bayi rohani. Nah, bayi-bayi rohani ini, mereka belum mengerti firman Tuhan sepenuhnya. Jadi masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Ingat, mereka ini sudah terima Yesus. Pada saat saudara menerima Yesus, saudara masuk dalam stage di mana Anda adalah bayi rohani. Kita akan berjalan dari bayi rohani terus, naik, sampai pada akhirnya kita ada sampai kepada kedewasaan rohani. Nah, bayi-bayi rohani ini, yang masih duniawi, ya, cara hidupnya ini, itu banyak dalam gereja, saudara. Mereka pelayanan, mereka berkhotbah, mereka mungkin jadi pemimpin pujian, mereka mungkin menjadi pendoa syafaat, ataupun orang-orang yang mengerjakan pelayanan-pelayanan yang diatur dalam satu gereja. Banyak sekali bayi rohani, saudara. Saudara lihat kan? Gereja bisa pecah, kenapa? Bukan masalah dari luar, tapi masalah di dalam. Apa yang terjadi? Perselisihan, pertengkaran, ada iri hati di sana. Nah, ini kelakuan-kelakuan ini, kalau saudara, saya ajak saudara membaca dalam Galatia ya. Saya sudah listkan manusia dan duniawi itu apa modelnya kayak apa sih sebenarnya. Saudara bisa baca dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Jadi manusia duniawi atau disebut dengan orang-orang yang masih hidup dalam daging, walaupun sudah jadi orang percaya, ini ada kalau kita lihat di dalam keinginan daging itu ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, perseteruan, perselisihan, ya. Ini yang ditulis dalam 1 Korintus 3 tadi. Definisi maksudnya Paulus adalah mereka masih hidup dalam duniawi karena apa yang mereka lakukan itu ada di dalam list keinginan-keinginan daging ini. Ada perseteruan, ada perselisihan. Padahal dalam gereja ngomongnya Tuhan itu baik. Oh puji Tuhan, aku mengasihimu. Tapi ada iri hati, ada amarah, ada kepentingan diri sendiri. Berapa banyak orang-orang Kristen hari dalam gereja egois, hidup buat diri sendiri. Kalau ada orang lebih baik, wah bikin gosip, wah dia ini begini. Kita harus bertobat, saudara-saudara. Tuhan tidak ingin Anda tinggal di dalam stage bayi rohani. Dia mau ada movement, ada pergerakan untuk menjadi dewasa. Kita jangan puas, saudara-saudara. Kalau kita punya kehidupan bergereja baik, kita rajin bergereja, kita rajin komsel, kita rajin berdoa. Ada satu quotes yang saya suka. People reveal themselves through their action. Siapa saudara itu? Itu dinyatakan lewat perbuatan-perbuatanmu. Kalau kita masih berselisih, kalau kita ini masih ada perseteruan dengan orang sesama Kristen. Kalau kita masih ada perselisihan. Kalau kita masih ada iri hati, nggak suka lihat orang lain berhasil. Kalau kita masih ada kemarahan, ada kepentingan diri sendiri. Apalagi ada roh pemecah, ada kedengkian. Bukankah itu menunjukkan bahwa kita manusia rohani tapi bayi rohani? Saudara, bayi itu tidak akan pernah mengerti apa yang bapaknya mau atau ibunya mau. Nggak akan pernah mengerti. Alkitab, Rasul Paulus menggambarkan ini seperti
bayi karena susu yang harus diberikan. Nggak bisa makan makanan keras. Banyak orang Kristen dengar khotbah yang lumayan keras. Langsung besok lapor ke pendetanya, tolong Pak jangan diundang lagi orang itu. Kenapa? Karena firman itu keras. Dan menunjukkan bahwa yang mendengar ini bayi rohani, saudara-saudara. Coba mari kita koreksi diri kita. Kita kalau dengar firman Tuhan yang isinya menusuk daging, saudara rasakan apa? Kalau saat saudara merasakan, wah orang ini gak beres. Saudara mungkin tertamplak dengan firman Tuhan dan kemudian reaksi adalah ini gak beres orang ini. Dia ngomongin kejelekan orang. Ini orang-orang bayi rohani, saudara. Dan bayi-bayi rohani sangat banyak dalam gereja Tuhan. Makanya gereja Tuhan tuh, jalannya lamban. Dan pendeta-pendeta yang berkhotbah dengan tidak pernah menyinggung hal ini akan selalu diundang kemana-kemana. Karena ngomongnya enak, penuh dengan lawakan, penuh dengan kesaksian yang luar biasa. Kebenaran firman Tuhan disampaikan itu harus seperti dalam 1 Timotius yang mengatakan bahwa firman itu bermanfaat untuk mengajar. Firman itu bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan yang disampaikan itu harusnya isinya itu. Bukan hal-hal yang gak penting. Kesaksian boleh, tapi jangan jadikan itu sebagai pokok utama dari dalam satu khotbah kita. Hajar jemaat ini untuk masuk, untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang benar itu seperti apa. Nyatakan yang salah, nyatakan dan kemudian memperbaiki kelakuan. Itu firman Tuhan isinya itu, bukan yang lain daripada itu. Gak heran jemaatnya itu bayi terus. Dia elus. Oh anak pinter, anaknya gede-gede. Bayangkan saja hari ini kalau saudara punya anak umur 20 tahun tapi modelnya kayak bayi, rasanya gimana coba? Coba kita bayangkan. Nah ini yang terjadi di dalam Korintus pada saat itu. Ya. Ada perselisihan juga gara-gara hal-hal konyol. Oh ini ya Kefas lebih bagus. Oh enggak, Paulus lebih bagus. Enggak, yang paling benar itu Kristus yang paling benar. Itu yang mereka perselisihkan kan. Ini lebih baik, itu lebih baik, ini bukan, ini kurang baik. Ini. Jadi perselisihan terjadi pertengkaran. Coba kita refleksi hari ini kepada gereja Tuhan hari ini. Berantem sendiri, pecah sendiri dan katanya ini cara Tuhan untuk supaya ada perluasan kerajaan Allah. Ya perluasan kerajaan Allah harusnya dengan cara yang benar, yaitu penginjilan, proses penginjilan. Dan dari penginjilan orang-orang yang bertobat itu kita buka PI dan kemudian menjadi gereja berkembang. Bukan karena berantem antara pendeta dan majelisnya. Antara jemaat sama ini, jemaat ada yang gak suka blok-blokan, akhirnya udahlah Pak kita dia cari penatua yang cocok sama mereka. Atau ayo Pak kita pindah aja, kita buka gereja sendiri. Ada ketidakcocokan langsung pecah. Banyak sekali saudara hari ini kan. Saudara bisa lihat sendiri di YouTube atau berita-berita yang ada. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa itu masih bayi rohani. Masih hidup dalam perselisihan. Masih hidup dalam iri hati. Ayo hari ini saudara-saudara. Movement itu adalah pergerakan dari yang manusia duniawi kepada manusia rohani. Pergerakan dari bayi rohani menuju kepada manusia yang dewasa. Jangan mau kita hanya terkungkung di dalam satu state dan tidak mau kemana-mana dan sudah merasa nyaman di situ. Itulah sebabnya gereja tidak berkembang. Tidak berkembang dalam hal apa? Dalam penginjilan. Semua tidak mau keluar. Semua udah nyaman di gereja Pak. Ngapain kita harus pergi menginjil? Kita bisa kasih duit. Kita bisa bantu dalam doa. Apakah itu yang benar? Kalau kita mempelajari kehidupan Kristus, dia selalu berjalan berkeliling. Melakukan hal yang baik sambil menyembuhkan orang yang dikuasai oleh iblis. Yesus tidak cuma duduk satu tempat nyaman, tidak, ada pergerakan-pergerakan. Nah pergerakan-pergerakan ini juga harus ada dalam gereja Tuhan.
Jangan terus hidup dalam iri hati. Melihat si A main musiknya lebih oke, ini bagus. Oh pendeta itu lebih enak suaranya. Atau yang ini diberkati Tuhan, punya mobil baru, punya rumah baru, langsung yang ini iri. Ngomong di belakang-belakang, ini hasil korupsi ini. Itu menunjukkan bahwa Anda adalah manusia duniawi walaupun engkau di dalam Kristus. Dan engkau ini disebut sebagai bayi Kristen kalau menurut 1 Korintus 3 ini. Itu bayi rohani. Bayi sekali lagi, bayi tidak bisa mengerti apa yang bapak dan mamanya ngomong. Mereka itu banyak menuntut. Ya, kita tahu bayi kan. Digigit nyamuk nangis. Mau minum susu, lapar nangis. Ya, mereka banyak menuntut. Apa-apa yang tidak diturutin ngamuk. Itu bayi. Nah kita jangan ada dalam stage ini saudara-saudara. Kapan Anda akan bisa melakukan firman Tuhan kalau masih jadi bayi? Ya coba kita bayangkan sendiri ya. Pada akhirnya orang-orang yang bayi-bayi rohani ini terus saja hidup dalam perbuatan-perbuatan daging tadi. Jangan kita ada di situ saudara-saudara. Kita harus move on, naik. Tentu saja dalam proses untuk pergerakan ini tidak gampang memang. Karena kita juga melawan keinginan-keinginan daging kita sendiri. Tapi Tuhan memampukan kita. Ada Roh Kudus itu dan ingat di Yeskiel 36 mengatakan tadi bahwa kamu sudah diberikan hati yang baru. Kamu sudah diberikan roh yang baru. Untuk apa? Untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Jadi tidak ada alasan bilang gak bisa, susah. Memang susah, tapi bisa. Tidak ada sesuatu yang instan di dalam Tuhan, saudara-saudara ya. Yesus mengatakan siapa mau ikut aku, sangkal diri dan pikul salib. Enggak ada yang gampang. Semua susah, tetapi kalau kita jalani, kita menjadi dewasa dalam Kristus, dalam rohani, kita akan bisa melakukan hal ini semua, saudara-saudara. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 2 ayat 14 ya. Di sana dikatakan 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah. Loh Pak, dia sudah pelayanan 20 tahun. Waktu pelayanan itu tidak menentukan Anda dewasa secara rohani atau tidak. Ya. Alkitab jelas berkata dalam 1 Korintus 2:14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Jadi orang-orang yang masih bayi-bayi rohani ini, yang bisa dikatakan adalah manusia duniawi, bayi orang di dalam Kristus yang sudah percaya Kristus, tapi masih hidup dalam kedagingan ya. Di dalam bahasa Yunani kata dari kata belum dewasa dalam Kristus atau manusia duniawi ini disebut dengan sarkinos, ya. Sarkinos ini artinya karnal, kedagingan, atau fleshly, atau kalau diterjemahkan adalah orang yang masih hidup dalam daging. Ya, karnal itu kedagingan, atau orang yang masih hidup dalam daging, atau sarkinos tadi. Jadi sudah percaya Kristus, ya, tapi masih melakukan hal-hal kedagingan tadi yang kalau kita membaca itu ada 14 itu ya. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percerdiraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Kalau ini yang masih dilakukan, maka dia disebut dengan manusia duniawi. Atau bisa disebut sebagai bayi rohani. Sekali lagi karena ini bayi,
Mau dikasih omongan apapun dia tidak akan mengerti seperti yang tadi dikatakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 14 tadi. Mereka nggak ngerti. Mereka tidak mengerti. Bahkan dikatakan hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya. Tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ya saudara-saudara, hal yang berasal dari roh Allah itu hanya bisa dinilai secara rohani. Lah kalau kita tidak hidup dalam tuntunan Allah, tidak hidup dituntun oleh roh, ya tidak mungkin akan mengerti. Apalagi kalau kita masih melakukan kedagingan. Kebenaran firman Tuhan yang kita dengar itu adalah kebodohan bagi mereka yang bayi-bayi rohani itu. Ya karena mereka nggak ngerti. Coba saudara kasih emas batangan ke anak umur setahun. Paling nanti dimakan-makan, dibuang. Dia nggak ngerti ini berharga atau tidak. Tidak mengerti. Bahkan mungkin ya dia dalam pemikirannya masih bayi, ya ini apa sih? Nggak bisa dimakan juga, nggak bisa disedot juga. Ngapain sih, buang aja. Kebodohan. Tapi dalam hal ini memang mereka adalah orang dalam Kristus. Lalu bagaimana caranya supaya bayi-bayi rohani ini bisa bergerak untuk mencapai satu status yaitu manusia rohani yang dewasa? Tidak ada cara lain, saudara. Tidak ada cara lain. Kita harus hidup menurut roh, itu kata Alkitab. Di dalam Galatia 5 ayat 16 ya. Di sana dikatakan maksudku ialah, Galatia 5:16, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi memang tugas gembala, tugas orang-orang yang menyampaikan pemberitaan Injil harus sesuai dengan 1 Timotius 3:16. Mengajar, menyatakan kesalahan, membawa orang, menunjukkan orang untuk hidup dalam kebenaran. Jangan lagi gereja diisi dengan khotbah-khotbah yang nggak ada mutunya. Gereja harus berperan aktif di dalam upaya untuk supaya bayi-bayi rohani ini mereka bertumbuh. Selain mereka memang sudah diberi Tuhan hati yang baru, roh yang baru untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi para gembala, para pemberita Injil, orang-orang yang mengajar harus pada saat mereka menyampaikan firman Tuhan haruslah kembali kepada yang Alkitab mau. Coba kita buka sebentar 1 Timotius 3:16 supaya lebih jelas. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Isinya harus ini. Hai hamba-hamba Tuhan, hai gembala-gembala, hai pendeta-pendeta, isi dari khotbah kita nih harus ada tema-tema ini. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Bukannya ngelawak. Bukan. Orang ketawa-ketawa tapi tidak dapat apa-apa. Buat apa dia ketawa-ketawa? Sampaikan kebenaran firman yang sejati sesuai apa yang dituntut dalam Alkitab. Maka saya percaya bahwa bayi-bayi rohani yang ada dalam gereja ini, walaupun tidak instan mereka langsung akan bertumbuh. Tetapi kalau kebenaran firman Tuhan, makanan yang diberikan adalah yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka pasti akan terjadi pertumbuhan. Penggembalaan harus memantau itu jemaat-jemaat. Biar bagaimanapun mereka bertanggung jawab secara rohani. Kita bertanggung jawab secara rohani kepada jemaat-jemaat yang dipercayakan kepada kita.
Jadi syarat utama ya kembali kita, bagaimana kita mematikan keinginan daging adalah dengan sebaliknya melakukan tuntutan daripada roh. Mari kita lihat ayatnya sebentar saudara-saudara. Galatia 5 ayat 22 dan saya akan bacakan ya. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, supaya tidak berselisih ya harus punya kasih, harus melakukan tindakan kasih. Ya. Supaya tidak iri hati, ya belajarlah untuk menguasai diri, tidak iri dengan orang lain, melakukan kebalikannya. Itu keinginan roh. Kalau kita mau mematikan keinginan daging dalam upaya supaya kita bertumbuh menjadi manusia rohani yang dewasa dalam Tuhan, ya kita harus belajar melakukan keinginan roh. Memang tidak gampang saudara-saudara ya. Saya mengalami kok. Mengampuni seseorang itu butuh waktu. Tapi dengan berdoa minta setiap hari mendengar firman Tuhan dan berdoa minta Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan. Itu akan terjadi saudara-saudara. Sampai pada waktu saya mengingat kesalahan orang itu lagi sudah nggak ada marahnya. Apakah benar begitu? Benar, saya mengalami. Dengan berdoa, Tuhan tolong, mampukan saya untuk tidak mengingat lagi kesalahan orang ini. Mampukan saya untuk mengampuni dia. Dan Tuhan mampukan. Bagaimana saya tahu saya sudah naik dari stage membenci tadi? Ya pada saat setiap kali mengingat kesalahan orang tersebut, sudah nggak ada lagi marah. Sama sekali tidak ada lagi marah. Nah saudara sekali lagi saya ingatkan, kehidupan orang di Korintus pada saat itu cerminan kita juga hari ini. Banyak orang yang kelihatan hebat dalam pelayanan, tetapi ternyata masih bayi rohani, masih melakukan kedagingan. Ya saudara, kalau kita melihat manusia rohani tadi, mereka adalah orang yang lahir baru. Dan pada saat seorang lahir baru dalam Yeskiel 36 tadi mengatakan, Tuhan memberikan hati yang baru. Tuhan memberikan roh yang baru. Supaya mereka dapat melakukan firman Tuhan. Jadi potensi untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, Tuhan sudah kasih. Ya, tinggal hari ini kita mengikutinya, berdoa minta Tuhan supaya kita bisa melawan semua hal-hal yang berhubungan dengan daging. Ya saudara, sekali lagi tidak ada yang instan ya. Tuhan bilang, oh kamu punya hati yang baru, oke good. Punya roh yang baru, memang betul. Aku supaya kamu bisa melakukan firman Tuhan. Tapi tidak lantas serta-merta hari itu pun juga bisa menjadi orang yang bisa melakukan firman. Tidak, butuh proses. Pada saat saudara bisa dibaptis itu masuk dalam stage di mana Anda adalah orang Kristen yang masih bayi rohani. Nah bayi rohani apa yang mau dituntut sama mereka? Tidak ada selain kita memberikan firman. Memberikan firman yang benar. Firman yang bermutu, yang sesuai dengan kata Alkitab. Ya, mengajar, menyatakan kesalahan, menuntut orang dalam kebenaran. Itu yang dimasukkan. Bukan khotbah-khotbah yang gak jelas. Ini harus dimasukkan ke dalam mereka. Memberi kesempatan mereka untuk pelayanan, memberi kesempatan mereka untuk kita punya waktu untuk deal sama ngobrol sama mereka. Itu yang harus dilakukan supaya mereka ini ada move. Bisa move. Kalau Anda punya jemaat yang baru bertobat, Alkitab katakan jangan dikasih pelayanan kan? Coba menurut Anda kenapa? Timotius mengatur itu kan, orang-orang yang mau pelayanan, janganlah orang-orang yang baru bertobat. Coba, kenapa? Karena mereka masih bayi rohani. Baru bertobat langsung dikasih pelayanan. Waduh, apalagi dikasih pelayanan berkhotbah misalnya. Aduh, nanti pinter ngomong. Tapi melakukannya enggak.
Jangan, saudara, kita perlu kembali kepada firman Tuhan. Kenapa sampai pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang diaken dan segala macam diatur dalam Rasul Paulus, di dalam Alkitab, Rasul Paulus mengatakan janganlah orang yang baru bertobat. Kenapa? Karena mereka masih bayi rohani. Karena mereka masih kedagingan. Ya, bayi rohani itu identik dengan masih kedagingan. Perlahan-lahan melalui kebenaran firman Tuhan, makanan yang baik, yang sehat yang dia terima, dia akan bertumbuh. Dan bertumbuh tidak langsung jadi dewasa, tidak ada, saudara. Dari kecil tiba-tiba langsung dewasa, tidak ada. Dia malah akan melalui banyak proses. Proses itu yang disebut dengan movement. Bukan statis. Movement itu dinamis, bergerak. Jangan puas, sekali lagi saya katakan, jangan puas dengan apa yang hari ini Anda merasa, oh ini sudah bagus. Aku pelayan Tuhan 20 tahun di sini. Reputasiku baik. Tapi suka ngomongin orang di belakang. Ada roh pemecah belah dalam mulut orang ini. Gereja pecah gara-gara dia. Terus kita bilang apa? Dia dewasa rohani? Tidak, itu bayi. Masih bayi. Masih bayi. Nah, untuk supaya berhenti, untuk supaya move dari bayi kepada rohani, karena bayi ini identik dengan masih melakukan kedagingan, Alkitab katakan jelas bahwa kita harus melakukan keinginan roh, maka kamu mematikan keinginan daging. Bagaimana supaya saya bisa mematikan keinginan daging? Ingat, engkau sudah punya potensi untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam Yeskiel 36 tadi mengatakan, aku memberimu hati yang baru, roh yang baru, supaya engkau bisa melakukan ketetapan-ketetapanku. Itu ada potensi di sana. Yang kedua, Anda perlu isi hidup dengan firman, dan firman, dan firman, dan firman, berdoa supaya Roh Kudus memampukan engkau bisa melakukan firman Tuhan. Pada akhirnya, pelan-pelan Anda yang tukang bohong tadinya, sekarang udah gak pernah bohong aku ternyata. Yang biasa suka nipu, sama bohong dan nipu ya. Yang biasa tukang ngomongin orang, tiba-tiba di dalam satu stage dia merasa, aku sudah gak pernah ngomongin orang. Yang biasa tukang iri hati, tukang ngegosip, tukang memecah belah dalam gereja. Ada satu stage, aku udah gak lakukan itu lagi. Itu proses, saudara-saudara. Jadi pergerakan yang saya maksudkan di sini adalah melalui kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 3 ini adalah supaya kita jangan berhenti di ini, bayi rohani. Kita harus naik terus. Selama Anda bayi, mohon maaf, engkau tidak akan pernah tahu apa yang Tuhan mau. Tidak, karena menurut Alkitab dalam 1 Korintus 2 tadi, orang-orang ini tidak bisa menerima apa dari Roh Allah. Semua yang datang dari Tuhan itu adalah kebodohan bagi mereka. Ya. Kenapa begitu? Karena mereka masih manusia duniawi, masih bayi rohani yang sudah dalam Kristus, tapi stage-nya atau posisinya adalah manusia duniawi, bayi rohani. Kita kan tidak mau hidup dalam bayi rohani. Kita harus naik lebih tinggi supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Supaya kita lebih tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Makanya gak heran hari ini orang-orang Kristen adalah banyak bayinya. Coba lihat bayi, kan banyak penuntutan. Minta ini, minta itu, mau menuntut, mau semua ini. Mereka gak bisa makan makanan keras. Ada firman Tuhan yang keras langsung sudah komplain kepada gembalanya. Itu pembicara jangan lagi diundang. Selalu bawaannya adalah punya pandangan yang negatif tentang orang-orang lain. Mereka masih bayi rohani. Bayi rohani tidak akan mengerti kehendak Tuhan dengan clear. Tidak akan. Mereka lebih nyaman dengan khotbah-khotbah yang disampaikan dengan penuh lawakan, yang banyak mujizatnya. Mereka lebih tertarik dengan hal-hal yang itu, yang spektakuler. Nyaman ini. Tapi untuk mengerti kehendak Tuhan lebih jauh, tidak bisa begitu. Kita harus naik posisi. Saya pernah sampaikan khotbah tentang
Iman yang saya maksudkan di situ adalah iman yang mendengar, yang didapatkan dari mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi juga dicatat ada iman yang terjadi, yang ada karena melihat mujizat. Yesus mengatakan secara khusus kepada iman yang melihat ini adalah dia tidak percaya kepada mereka, walaupun mereka percaya kepada Tuhan, tapi Alkitab menyatakan mereka itu percaya karena melihat. Dan Yesus berkata dia tidak percaya kepada mereka karena dia kenal siapa mereka. Siapa mereka itu? Ternyata orang-orang Yahudi yang percaya. Makanya dalam Yohanes 8 ayat 31 Yesus bilang begini, kalau kamu benar-benar adalah muridku, maka kamu hidup harus berpegangan kepada firman Tuhan. Baru itu disebut orang yang menjadi murid Yesus. Kalau kamu percaya, ya harus tunjukkan buktinya. Itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus karena melihat. Iman yang benar adalah didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Saya berharap saudara-saudara, kita harus bergerak, move, naik. Kita tidak lagi membangun iman kita didasarkan kepada melihat mujizat sana sini, melihat perkara-perkara itu tidak akan kuat, tidak akan solid. Ya. Orang Israel yang keluar 40 tahun, yang 40 tahun di bawah Tuhan, yang tiap hari lihat mujizat, tidak ada satupun yang masuk dalam tanah Kanaan, cuman Kaleb dan Yosua. Mereka lihat mujizat tiap hari. Kita perlu mendengar firman Tuhan. Kita perlu mengikuti firman Tuhan, karena dari situlah kita akan mematikan keinginan-keinginan daging. Dan dengan firman Tuhan tadi, saudara sedang membangun. Saudara sedang bergerak dari bayi kepada dewasa rohani. Hal terakhir yang ingin saya sampaikan saudara, di dalam Alkitab mengatakan apa yang Allah mau ya saudara. Dalam Efesus 4 ayat 13-15 dikatakan di sana, sampai kita telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Tuhan mau ini. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14, perhatikan saudara. Sehingga kita bukan anak-anak, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Perhatikan saudara, kalau statusmu di dalam kerohanian ini adalah bayi, anak-anak, Anda mudah digoncang-gancing sana sini. Oh Tuhan Yesus mau datang, wah langsung tanggal 20 berapa misalnya. Lari ke sana, oh kita harus begini. Kan diombang-ambingkan. Kenapa bisa diombang-ambingkan? Masih bayi rohani. Masih boyer. Orang dewasa itu dia punya satu sudah tetap, sudah mantap, sudah fokus. Dia tidak akan kemana. Tuhan mau kita bergerak dari bayi, di sini disebut anak-anak. Dan harus terus naik sampai dewasa. Kedewasaan penuh dikatakan di sini tadi ya, saudara-saudara. Dikatakan kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga bukan lagi anak-anak. Ya. Terus kita coba baca di dalam ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, lihat ini. Tetap teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Kristus yang adalah kepala. Bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Ini yang Tuhan mau. Coba kita buka juga sekarang di 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Jelas di situ dikatakan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus bertumbuh dalam kasih karunia
dan dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau nggak kenal Tuhan, mustahil Anda menjadi pelaku firman. Ya saudara, harus setelah kita terima Kristus, kita menjadi manusia baru, maka pengenalan akan Tuhan ini harus dibina, harus dikembangkan dalam upaya supaya kita menjadi dewasa dalam Kristus. Orang-orang dewasa, kalau gereja dipenuhi dengan orang-orang dewasa, aduh enak banget saudara. Gereja itu akan berkembang. Karena semua sadar posisi mereka. Mereka adalah pemberita-pemberita Injil dalam dunia ini. Mereka tidak egois. Tidak ada waktu untuk iri hati. Karena Tuhan yang dimuliakan dalam segala hal. Mari saudara, malam hari saya berharap Anda belajar dari 1 Korintus 3 ini. Kalau dalam hati kita, dalam diri kita masih ada perselihan, masih ada suka iri hati, masih keinginan-keinginan yang sesuai dengan yang tadi ditulis dalam keinginan-keinginan daging itu, berarti kita itu masih bayi rohani. Masih bayi rohani. Tetapi berita baiknya, kita punya potensi untuk menjadi bayi, bukan menjadi bayi, tapi orang yang dewasa dalam rohani, atau disebut sebagai manusia rohani. Ya, kita punya potensi ke arah situ. Tetapi perlu ada tindakan. Apa tindakannya? Kita hidup menurut tuntunan roh. Kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Itu akan memampu kita sampai kepada posisi yang Tuhan mau, yaitu manusia dewasa. Alkitab juga mengatakan kita adalah mempelai Kristus. Mempelai itu tidak ada yang anak-anak. Semua dewasa, karena dia mengerti, dia bisa menghormati, dia bisa mengasihi, dia bisa menerima, dia bisa segala hal yang Tuhan mau. Saudara, saya sampai di sini dan Tuhan memberkati. Saudara-saudara, sebelum kita menutup ibadah kita pada sore hari ini, mari kita sama-sama deklarasikan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan pada sore hari ini yang sudah kami dengar melalui hamba-Mu. Kau tambah-tambahkan hikmat-Mu pada Pastor Doni yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Engkau tolong dia kesehatan dan kekuatan ada pada Pastor Doni ya Tuhan. Kiranya melalui pelayanannya semakin banyak orang yang diberkati dan kerajaan-Mu boleh diperlebar ya Bapa. Mari jemaat Tuhan, sore hari ini sebelum kita menutup ibadah kita angkat tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Jika kamu mendengar firman Tuhan pada sore hari ini dan memutuskan untuk dengan segenap hati mempercayainya dan melakukannya dalam keseharian hidupmu, maka berkat akan mengikuti jalan-jalan hidupmu. Tuhan memberkati masuk dan keluarmu. Tuhan memberkati segala pekerjaanmu, studimu, dan apapun yang engkau lakukan akan berhasil. Setiap orang yang melihatmu akan menjadi percaya kepada Tuhan. Semua itu dijanjikannya bila engkau memutuskan dengan segenap hati untuk taat, berjalan hari demi hari sesuai dengan firman-Nya. Semua yang percaya kita sama-sama katakan amin.